Temanya apa? Pemicu muda-mudi hijrah. Ya. Pemicu muda-mudi hijrah. Oke, bagus. Baik. Berarti kita mulai daripada sebuah kisah aja kalau kayak gitu ya, biar kita nanti buka benang merahnya. Ada yang pernah mendengar sebuah kisah tentang seorang pemuda yang pernah membunuh 99 orang. Ya, kalau tidak salah ini terjadi di zamannya Nabi Musa alaihissalam, diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Dulu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum kalian ada seorang pemuda yang membunuh 99 jiwa. Lalu kemudian dia gelisah dengan semua yang pernah dilakukannya. Ada titik jenuh dengan semua kemaksiatan yang pernah dilaksanakannya, sampai kemudian di tengah kejenuhannya itu, ya taruhlah kalau zaman sekarang ya, orang ini udah maksiatnya banyak banget Pak. Ya, maksiatnya udah saking banyaknya, udah jenuh bermaksiat gitu ya. Lalu kemudian dia bertanya kepada para masyarakat yang ada di waktu itu untuk dipertemukan dengan orang soleh, orang alim yang ada di wilayahnya. Lalu kemudian dia ditunjukkan kepada salah seorang rahib, ya, orang solih pada masa itu. Lalu kemudian dia datangi rahib itu dan dia ceritakan semua perjalanan kehidupannya. Dia sampaikan bahwa dia pernah membunuh 99 orang. Lalu kemudian dia bertanya, apakah taubatnya akan diterima? Maka orang solih ini, orang alim ini ya, kemudian mengatakan, orang seperti engkau tidak akan pernah diterima taubatnya. Karena mendengar jawaban yang ternyata tidak sesuai dengan harapannya dia. Apa yang terjadi? Rahib ini, orang solih ini, kemudian ia bunuh dan genaplah dia membunuh 100 orang. Jadi kayak ada orang yang datang ke Masjid Al-Amanah gitu ya. Pak, saya pingin belajar Quran, tapi saya dulu mantan pezina. Wah, kamu harus dirajam kamu. Gak bisa nih kayak gini. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Marah, kesel dan sebagainya. Nah, pemuda ini kemudian kesal. Saking kesalnya, lalu kemudian dia menggenapkan untuk membunuh 100 orang. Tiba-tiba kemudian dia tertegun kembali. Ya, hidayah itu kemudian menyapanya kembali. Maka dia tanyakan lagi, adakah orang alim yang lain, ya, yang ada di muka bumi yang kemudian ia datangi orang itu? Maka singkat cerita kemudian dia mendatangi orang alim tersebut. Ditanyakan kepadanya bahwa dia sudah membunuh 100 orang. Yang barusan saya bunuh Ustadz Pak gitu ya. Bahasa kasarnya kira-kira begitu. Yang barusan saya bunuh ini orang soleh Pak. Ngancam ya, sedikit agak ngancam gitu kan. Apakah taubat saya akan diterima dengan semua masa lalu saya, semua kemaksiatan yang pernah saya lakukan di masa lalu? Maka kemudian orang soleh ini kemudian mengatakan bahwa Allah Maha menerima taubat hambanya. Ya, sebesar apapun kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu, ya, sebesar apapun dosa dan maksiat yang kemudian pernah kita lakukan di masa lalu, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Kalau kita datang kepada Allah dengan membawa dosa sebesar gunung, maka Allah juga siapkan ampunan yang jauh lebih besar daripada itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala terangkan hal ini yang menjadikan penegasan bagi siapapun hamba-hambanya yang pernah berbuat salah di masa lalunya, jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Quran surah Al-Jumar ayat ke-53. Nah, di sini kan para hafidh dan hafidhah nih. Ada yang hafal? Az-Zumar ayat 53. Nah, Ustadz Fakhrul Raji jangan angkat tangan ya. Ya. Kalau nggak ada, kita bareng-bareng aja. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم
la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, menegaskan kepada siapapun hamba-hamba Allah, manusia di muka bumi ini yang pernah hidup dan dia dosanya banyak banget sampai tidak ada kata yang bisa menggambarkan keadaannya, ya, selain kata melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Jadi kalau misalnya ibarat dosa itu tidak dimasukkan ke dalam sebuah botol, ini airnya sampai meluber, airnya sampai jatuh kemana-mana, ya. Saking banyaknya, gak dibilang dia ahli maksiat, gak dibilang dia seorang pezina, gak dibilang dia seorang yang tukang mabuk-mabukan, seorang penjahat dan lain sebagainya, tapi ya dikatakan sebagai orang yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. Kenapa? Karena Allah senantiasa mengampuni dosa-dosamu semuanya. Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Penyayang. Nah, ini adalah sebuah penegasan bagi kita hari ini yang terkadang anak-anak muda, Pak, Bu, ya, ada sebagian kalangan yang kalau dia udah pernah berbuat salah, ya, tapi ketemu dengan orang yang salah, ya, tidak menemukan teman yang soleh, akhirnya ketika berbuat dosa itu dia ngerasa menjadi orang yang udah nggak bisa lagi berbuat baik. Ah, saya mah udah kepalang basah deh. Ya udah lanjutin aja. Nah, biasanya begitu, ya. Punten ya, maksiat itu ada jenuhnya. Ya, maksiat itu ada capeknya, ada lelahnya. Hanya terkadang kebanyakan dari anak-anak muda itu tidak tahu bagaimana penyelesaian daripada kejenuhan terhadap maksiatnya. Ya. Ada sebuah cerita, ini kisah nyata ya, terjadi di lingkungan kita. Ada seorang pemuda, ya, dia itu subhanallah, ya, mungkin semua maksiat yang melekat kepada anak muda pernah dilakukan, ya, minum minuman keras, narkoba, main wanita. Usianya masih muda, di bawah 30 tahun. Suatu ketika dia merasakan jenuh dengan itu semua, sampai dia bilang begini, mohon maaf ya kata-katanya, saya udah ngerasa jenuh dengan berzina, dan setiap kali saya berzina saya nggak merasa menikmatinya, tapi kenapa jadi kecanduan gitu, ya. Ternyata hal itu bisa terjadi karena dia mencari setiap solusi dari permasalahannya, keresahannya, ya, sesuatu yang membuatnya gelisah dengan cara yang instan. Misal minum minuman keras, dia berpikir dengan cara itu bahwa dia bisa menghilangkan setiap keresahan yang ada pada dirinya. Maka setiap kali dia resah, yang didatangi bukan masjidnya, ya. Setiap kali dia gelisah, yang didatangi adalah tempat-tempat, ya, yang menurut dia itu bisa melepaskan setiap keresahannya. Ya, sekali kayaknya nggak cukup, kurang nih, mungkin harus naik level, ya. Dari yang tadinya alkoholnya biasa aja gitu ya, ditambah lagi, akhirnya menjadi kecanduan. Tapi semua ada titik jenuhnya, karena maksiat itu pasti bikin capek, ya. Dosa itu pasti bikin lelah. Untuk itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala selalu membentangkan hidayah kepada setiap hambanya. Dan terkadang hidayah itu bisa kita temukan di mana saja, ya. Nah, apa tujuannya? Karena Allah sayang kepada hambanya.
Makanya dari kisah di awal tadi kita belajar, bayangkan ada orang yang kemudian dia baru ngerasa jenuh dengan perbuatannya, taruhlah mohon maaf ya, seorang begal tadi yang harus membunuh 99 orang terlebih dahulu, sampai kemudian dia ngerasa bahwa ini udah nggak bener nih kayak gini nih. Ini kayaknya saya butuh yang lain nih. Hidayah kemudian Allah sampaikan kepada dirinya. Bahkan harus digenapkan sampai ke 100 orang. Ternyata kisahnya nggak berhenti sampai di situ. Ya, kisahnya nggak berhenti sampai di situ. Tatkala kemudian dia tadi bertemu dengan orang solih yang mengatakan bahwa taubatmu akan diterima. Tapi terkadang ketika engkau mau hijrah itu disebabkan karena lingkunganmu, ya, karena tempat tinggalmu yang terus mendukungmu untuk berada dalam kemaksiatan, maka engkau akan kembali lagi kepada hal yang sama. Maka gimana solusinya? Kalau engkau mau hijrah, kalau engkau mau berubah, ya, maka berpindahlah ke tempat di mana di sana hadir banyak orang-orang solih yang akan menguatkan hijrahmu. Singkat cerita, pemuda ini kemudian pergi ke tempat di mana yang ditujukan oleh orang solih tadi. Dalam perjalanan ternyata maut memanggilnya, Allah mewafatkan dia. Lalu kemudian para malaikat datang, malaikat maut, malaikat azab datang, dan malaikat rahmat datang. Mereka lalu kemudian ya saling saling berebutan. Kata malaikat azab, ini adalah bagianku. Kenapa? Karena dia adalah orang yang bermaksiat. Dia orang yang dosanya banyak. Dia sudah bunuh 100 orang. Kata malaikat rahmat, tapi dia sedang berjalan menuju Allah. Dia sedang berjalan menuju kebaikan. Maka kemudian Allah mengutus satu malaikat untuk memerintahkan kepada dua malaikat ini mengukur jarak. Mana jarak yang terdekat dari kota tempat dia hijrah ke tempat wafatnya, atau dari tempat wafatnya ke tempat kota yang akan dia tuju. Ternyata jaraknya lebih dekat ke kota yang akan dia tuju. Dan jaraknya nggak berbeda jauh, ya. Kisahkan ada yang bilang 1 hasta, ada yang bilang 1 jengkal. Maka kemudian apa kata Allah? Dia mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Coba bayangin. Ya, begitu luasnya bentangan kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Sekalipun hambanya tersebut terkadang ya dosanya banyak banget sama Allah. Terkadang maksiatnya dalam banget sama Allah, tapi Allah nggak pernah menutup pintu taubatnya. Allah tidak pernah menolak ya setiap orang yang mau mendekat kepadanya.